Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras. Dan di video kali ini coba saya review tas. Kenapa saya review tas? Karena tas ini juga sangat penting ya. Kalau misalkan kita berburu di perjalanan jauh, wajib kita pakai tas. Selain untuk melindungi unit kita, terus kita harus safety biar tidak membahayakan orang lain. Nah, makanya video ini saya buat menginspirasi ya rekan-rekan para dealer. Kalau misalkan beli tas modelnya seperti ini ya, untuk tas ini saya sangat rekomendasikan. Selain simple, ini peralatannya bisa terbawa banyak kalau misalkan kita punya tas ini. Tapi untuk sementara tas ini saya buat untuk unit-unit taktikal ya. Kalau misalkan model AFC Bandit, terus unit yang pakai popor-popor itu nggak bisa. Tas ini ukurannya panjangnya sekitar, ini panjangnya aja dulu ya, nanti lebarnya kita ukur. Ini panjangnya sekitar 80 cm ya. Oke, kita lihat langsung aja ya bagaimana ini dalemannya apabila unit kita dimasukkan ke tas ini, apakah aman atau tidak. Coba kita lihat ya sambil kita ukur-ukur. Dan untuk saya pribadi ini ya, kenapa saya rekomendasikan tas ini, karena emang ya itu dia, kalau saya berburu itu selain untuk mencari daging ya, penghasilan daging biar bisa dimakan atau bakar-bakar di tempat lokasi bareng teman, saya juga kalau berburu itu membutuhkan momentum untuk bahan di YouTube. Yang penting dapat hasil beberapa ekor, terus momentumnya, kameranya itu dapat. Kalau misalkan buruannya ngumpet, ini ibaratkan untuk saya pribadi buruannya ngumpet, saya justru nggak saya ambil ya, karena itu nanti nggak kelihatan hasil videonya. Nah, kalau misalkan terang benerang, kameranya bagus, nah itu yang saya ambil, yang saya shot. Oke, langsung aja kita lihat penampakan tasnya. Kita ukur dulu ya panjangnya, biar nanti di antara teman-teman nggak salah nih kalau misalkan beli tas ini sesuai ukuran unit yang kita inginkan. Pertama kita ukur dulu kondisi tasnya ya, bentuk tasnya. Ini kayak gini nih teman-teman. Ini ada ukurannya di sini meteran. Kita ukur dulu nih panjang dari sini. Panjang dari sini sekitar 80 cm. Untuk lebarnya ini 32 cm nih, seperti ini ya. Untuk panjangnya segini teman-teman. Jadi kalau misalkan punya unit taktikal model kayak gini nih, model kayak gini ya, kalau ini kan bisa dilipat nih ya. Ini tinggal bipodnya dilurusin kayak gini, terus ini dilipat. Unit ini dalam keadaan dilipat ya, kalau misalkan tas panjangnya sekitar 80 cm. Karena unit ini panjangnya sekitar, coba kita hitung ya, dari raras sampai ke belakang posisi unitnya udah kita lipat. Nah, unit ini panjangnya sekitar 66 cm. 66 cm nih unit ini ya. Karena ini saya menggunakan laras sekitar, panjangnya atas permintaan ini panjangnya sekitar 50 ya untuk unit ini. Tapi kalau misalkan larasnya sekitar panjang 60 masih bisa, ini kan masih panjang di sini ya. Nah, seperti ini panjang. Jadi seperti ini teman-teman ya. Sekitar panjangnya sekitar segini. Kalau misalkan kita punya unit taktikal, sekali lagi bisa dilipat. Kemungkinan besar untuk tas panjang sekitar 80 cm
unit kita bisa masuk di dalam tas ini. Terus apa aja yang bisa masuk ke tas ini? Biasanya nih kalau saya pribadi, kalau untuk hunting ya, tentunya moncam. Moncam itu ada seperti ini. Terus ada yang seperti itu ya, tuh model itu yang biasa saya pakai. Ini juga sering saya pakai. Kalau ini waktu saya belajar, ini bikin kacanya juga seperti ini. Jarang banget biasanya kalau mounting HP ini kacanya gelap banget. Kalau ini enggak ya. Satu moncam di sini, kalau moncam saya masukin ya. Nah, ini bisa masuk. Terus kedua ini ya, MP3 untuk memanggil buruan, itu suara. Ada suara tekukur, ruak-ruak, bajing, mandar, belibis, di sini ada semua. Terkecuali suara biawak. Kalau suara biawak saya nggak punya. Garangan ada ya. Untuk garangan, suara garangan ada. Pokoknya di sini komplit. Setelah ini ya, ini juga bisa masuk ke sini nih ya. Ini bisa masuk. Terus di sini ada magazin, nanti mau ditaruh di sini juga bisa ya. Misalkan mau magazinnya persiapan, buruannya banyak, kita bawa aja lah 3 biji atau 4 biji ke sini masuk ya. Masuk. Terus di sini ada peredam masuk juga. Jangan lupa ya, kalau misalkan berburu bawa pisau atau golok, ini bisa masuk juga. Kalau golok nanti di sini bisa masuk ya. Pisau kalau di sini pisau cukup ya, ini bisa masuk di sini itu. Nah, di sini bisa masuk. Tentunya yang sering saya lupa ya, mimis. Kadang-kadang di lokasi mimisnya ketinggalan. Nah, seperti itu, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalkan ketinggalan mimis itu sangat fatal sekali. Kalau kita punya rokok ya punya rokok, bawa di sini juga masuk ya. Pokoknya ini sangat banyak sekali ya. Tuh. MP3. Terus jangan lupa ya, kalau seandainya tabung kita kecil ini kan kalau bawa scuba sangat berat banget gitu ya. Kalau misalkan bawa scuba, nah ini yang kita bawa tentunya nanti pompa PCP. Nah, pompa PCP juga bisa masuk di sini. Nih, oke, kita masukin dulu ya. Nah, di sini pompa PCV sangat masuk sekali ya. Nih, bukan kaleng-kaleng ya. Oh, kita tutup. Nah, seperti ini ya, ditutupnya. Kita buka lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini pompa ini sangat awet waktu saya pokoknya udah lama lah pokoknya ya. Terus selain pompa tentunya unit, kalau misalkan pompa udah dimasukin, mimis, ada moncam, pisau segala macam udah dimasukin, nanti di sini unitnya. Untuk dalemannya ini, untuk dalemannya seperti ini nih teman-teman, boleh dilihat ya. Nih seperti ini memakainya busa telur. Kalau unit kita disimpan di sini, ini sangat aman sekali, sangat safety sekali ya. Contohnya seperti ini. Kita lipat dulu unitnya. Kan kalau misalkan posisi dilipat bisa enggak? Ya enggak bisa ya, karena tasnya ini panjangnya sekitar 80 cm. Nah, ini kalau misalkan kita jalan bawa motor, entah apalagi bawa mobil ya, bawa motor aja di gujlak-gajlek ini sangat bisa. Maksudnya sangat aman gitu. Coba kita tutup ya, barangkali wah ini nggak bisa masuk. Dibuktikan aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Buktikan aja.
Kalau misalkan agak seret-seret sedikit, nanti di tripodnya bisa dibuka. Tapi nggak bisa, kalau misalkan nggak dibuka juga nggak apa-apa. Ini sangat sekali nih. Nah, ini sangat aman ya. Terus di belakangnya, ini belakang tas ini biar nggak brojol, tapi brojol jauh dari kata brojol ya. Ini sangat, bahannya juga sangat kuat ya. Ini bisa dirapatkan seperti ini. Terus di sini ada pegangan, kita rapatkan lagi seperti ini. Nanti entah mau digendong atau dijinjing kayak gini, ini sangat aman. Kita banting-banting aja ya, nggak apa-apa. Ini aman karena di sini memakai busa telur. Oke, kita buka kembali ya. Ini tasnya seperti ini, mantep banget ya kalau misalkan kita punya tas ini. Ini sekali lagi untuk larasnya, untuk saya pribadi, dan yang ini juga panjangnya sekitar 50 ya, jadi nggak panjang-panjang banget. Saya pribadi terus terang untuk laras-laras panjang sangat nggak suka. Kalau saya pribadi ya, ini juga yang lain nih kawan kita nggak suka laras panjang. Makanya saya kalau misalkan order laras ya nggak mau yang impor-impor. Kalau misalkan order kita ambil impor model semacam LW, mau dipotong sayang ya. Terus belum tentu bagus juga. Kalau laras LW, nggak semuanya laras LW bagus ya. Kalau nggak percaya ya silahkan, mau coba ya coba gitu ya. Jadi laras bagus itu untuk sekelas lokal gitu ya. Panjang tidak menentukan akurasinya bagus. Panjang ya. Kalau laras itu akurasinya bagus itu, entah itu nanti panjang atau pendek, itu sesuai permintaan dari awal, pembuatan dari awal. Jangan sampai kita order laras panjang terus tiba-tiba kepanjangan, ribet, tiba-tiba dipotong. Nah, itu yang laras yang tidak benar itu seperti itu. Kalau pesan laras awalnya itu ya, kalau awalnya kita order panjang 50 ya udah 50. Jangan pernah punya kepikiran dipotong gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus kalau misalkan unit kita lebih panjang dari ini, tasnya apakah nanti bisa aja. Nanti tinggal pesen aja panjang tasnya berapa, panjang unitnya berapa maksudnya. Terus nanti disesuaikan antara unit dan tas ini. Oke, seperti itu teman-teman. Oh iya, di sini saya ada baterai juga. Berhubung saya suka berburu malam ya, kalau misalkan pas nggak terlalu sibuk, jadi saya putuskan untuk beli baterai ini. Dan buat teman-teman saya sarankan kalau misalkan order baterai ya untuk berburu malam, ini cahayanya kayak gini nih teman-teman ya. Ini cahayanya cahaya kuning. Nah, jangan putih ya kalau untuk berburu. Kenapa saya sarankan warna kuning? Karena buruan itu terbiasa dengan cahaya bulan ya. Nah, makanya kalau kita berburu dengan cahaya kuning ini, karena buruan itu terbiasa dengan cahaya bulan, jadi dia nggak kabur. Terkecuali kita berburu dengan warna yang putih ya, kayak bohlam neon itu cenderung kabur, takut karena tidak terbiasa. Nah, makanya untuk para bediler nih ya, khususnya untuk pemburu malam, saya sarankan kalau seandainya ambil baterai untuk bahan penerangan, ambilnya yang seperti ini ya, yang warna kuning ya, jangan salah ya, yang warna kuning. Kalau bisa ada timernya. Timer itu sangat penting kalau misalkan kita berburu
burung goak yang ada di empang-empang itu ya, itu kan termasuknya burung goak itu kan hama teman-teman ya, makan-makan ikan gitu. Oke, saya kira videonya cukup ya teman-teman ya. Oh iya, di sini juga saya di sini kalau misalkan berburu bawa food juga ya di sini. Oke, gitu aja teman-teman ya videonya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.